sama-sama kita merayakan kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah berikan atas penebusannya di kayu salib. Come on. There is a promised land waiting for me. Sometimes there's an ocean that lies in between. I keep on traveling the path that you made till I'm right where you want me. That's where I will be. Oh, freedom's coming and it has a name. Oh, no room for my chain. Oh, you take them away. Freedom's coming and it has a name, and it is Jesus. How sweet is the name. Freedom that I was set free. No walk in the victory that you want from me. Live for the joy there are walls that remain. I'll sing in the promise you making a way. Sing it. Oh, freedom's coming and it has the name. Oh, no room for my change. Oh, you take them away. Oh, freedom's coming and it has a name, and it is Jesus. How sweet is the name. Oh, freedom's coming and it has a name. Oh, no room for my change. Oh, you take them away. Oh, freedom's coming and it has a name, and it is Jesus. How sweet is the name. We watch them fall, the power of your name. Strongholds break, sin erased, washed by grace in the power of your name. Sing it. Oh, one by one, chain by chain, watch them fall as we lift your name. A strongholds break, sin we watch them fall as we lift your name. Strongholds break and sin erased, washed by grace in the power of your name. Kami bersyukur Tuhan untuk kebebasan dan pemulihan yang kami dapat di dalam nama-Mu.
batas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Engkau hadir, kuatkanku. Di dalam kegagalanku, Tuhan, dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Engkau datang, pulihkanku. Kini ku berserah, ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Hanya di dalam-Mu, Tuhan, ku temukan kemenangan. Hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus.
karena kita lagi memperingati tentang kemerdekaan, nah yang pasti kemerdekaan itu tuh nggak lepas dari apa teman-teman kira-kira? Ternyata kemerdekaan itu emang nggak lepas dari perjuangan dan kesatuan itu tadi. Dan di Alkitab ada satu kisah yang membahas ini, gitu. Itu di Nehemia pasal 4. Aku jelasin dulu ya konteks Tuhan. Jadi Nehemia ini terkenal dengan seorang pendoa yang sangat setia gitu. Dia sangat mengandalkan doa dalam apa yang dia kerjakan. Nah, pada awalnya Nehemia adalah seorang, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nehemia itu awalnya sebagai seorang apa? Kayak bis? Juru minum raja. Nah, dia seorang yang punya pekerjaan sebagai juru minum di kerajaan Persia. Sekarang namanya kerajaan apa ya? Persia ya? Benar, Persia. Dipimpin oleh Raja Artasasta waktu itu. Nah, dan suatu ketika di dalam waktu dia dalam pelayanannya melayani raja di pekerjaan di istana, suatu ketika dia terima kabar bahwa kampung halamannya Yerusalem mengalami sebuah guncangan. Kotanya dilululantakan, tembok Yerusalem dihancurkan. Dan karena mendengar keadaan itu Nehemia tergerak oleh belas kasihan dan dia yang mengandalkan doa, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong dong turun tanganlah atas kotaku ini, atas bangsaku ini gitu. Dan Tuhan jawab dengan cara Tuhan menggerakkan hati si Raja Artasasta sehingga yang tadinya dia adalah seorang juru minum raja, si Nehemia diangkat menjadi gubernur waktu itu. Jadi karena Raja Artasasta tergerak, karena Tuhan gerakkan hatinya, dia angkat, ya udah aku angkat kamu jadi seorang gubernur. Dan akhirnya dengan jabatan yang dia punya, Nehemia turun tangan ke Yerusalem. Dia pimpin bangsanya yang saat itu sedang mengalami goncangan untuk membangun kembali tembok yang diruntuhkan. Kemudian niat baiknya si Yeremia, bahkan tadi kita tahu bahwa dia disertai oleh Tuhan dengan melalui Raja Artasasta gitu ya. Niat baik, terus hati yang mau melayani, hati yang mau membantu, dan penyertaan Tuhan. Tapi ternyata itu semua nggak semata-mata membuat perjuangan kita gampang-gampang aja. Ternyata Nehemia udah sebaik itu, udah setaat itu, dia tetap mengalami yang namanya tantangan. Iya, kita baca sama-sama di Nehemia 4 ayat 1. Boleh gak sama-sama kita bacain? 1, 2, 3. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari ya. Nehemia dan bangsanya mengalami penghinaan, teman-teman. Mereka direndahkan, dikata-katain. Tadi ada kata-katanya orang Yahudi yang lemah ini gitu. Kebayang nggak kalau Indonesia dikatain siapa gitu? Indonesia yang lemah itu gitu. Saya langsung yang punya patriotisme langsung apa nih gitu. Tapi ya itu, mereka ngalamin tantangan yang pertama dari Sanbalat, Tobia dan teman-temannya gitu, bahwa mereka direndahkan. Bahkan tadi kalau dari bahasa BIMK gitu ya, versi bahasa Indonesia kini, mereka itu dikucilkan. Apakah mereka mampu membangun ini hanya dengan menaikkan persembahan gitu? Bahkan ibadahnya mereka pun direndahkan. Terus apa yang selanjutnya yang mereka alami adalah nggak sampai di penghinaan. Kita lanjut di ayat 8. Oke, karena mereka tadi marah dan sakit hati, nggak cuma sampai di situ. Mereka bahkan melakukan apa, teman-teman? Boleh baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka semua mengadakan persekatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sini. Tahu nggak kenapa mereka nggak cukup hanya menghina? Karena ternyata waktu pertama kali mereka dihina, respon Nehemia adalah dia berdoa. Dia ngadu sama Tuhan, ya Tuhan lihatlah mereka, betapa jahatnya bangsa ini, ya mereka itu gitu. Biarlah Tuhan yang balaskan segala penghinaan mereka. Dan di tengah penghinaan itu setelah mereka berdoa, Nehemia dan bangsanya dan timnya, dia tetap memimpin memimpin bangsa itu untuk membangun tembok sampai ternyata setengah jadi, teman-teman. Walaupun mereka
kelihatannya sedikit orangnya, terus kayaknya nggak mampu, tapi ternyata walaupun dihina mereka tetap semangat bangun dan sampai di setengah tingginya. Akhirnya si bangsa-bangsa tadi, orang Arab, orang Asdod dan Amon, ya mereka melakukan ini. Mereka mengadakan persepakatan untuk mengacaukan. Nah, dan akhirnya, tapi gimana ya, maksudnya sekuat-kuatnya Nehemia memimpin, pasti orang-orang di bawahnya wajar nggak sekuat Nehemia gitu. Maksudnya sekeren apapun seorang pemimpin pasti ada juga tantangannya gitu ya. Dan yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu mereka mengeluh. Di ayat 10 boleh? Di ayat 10, nah walaupun Nehemia semangat tapi ternyata Nehemia juga mengalami ada tantangan yang cukup. Tadi kan dari luar, sekarang iya internalnya. Boleh baca sama-sama lagi? 1, 2, 3. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Nah, tadi yang pertama Nehemia ngalamin goncangan dari bangsa di sekitarnya. Tapi dia arahkan kepada Tuhan dan dia tetap memimpin. Ayo gengs, gak apa-apa. Siapapun, sekalipun kita dihina, kita tetap harus bangun. Dan akhirnya mereka sampai di setengah tinggi, tapi orang-orang di sekitarnya responnya malah mengadakan kekacauan. Dan itu membuat bangsa Israel itu jadinya patah semangat. Kayaknya gak sanggup, kekuatan kami udah habis. Tapi puing-puing ini masih banyak, sampah masih berserakan. Bahkan orang-orang sudah merancangkan pembunuhan atas kita. Nah, kira-kira menurut teman-teman gampang gak untuk memimpin proyek pembangunan ini? Tidak. Tapi Kak Sherly gimana sih responnya Nehemia dan bangsa itu? Nah, endingnya gimana sih? Endingnya, nah ini kan ayatnya dari Nehemia 4 ayat 1 sampai 23 ya. Nah kalau tadi kan kita bacanya secara kontekstualnya, apa yang dialami Nehemia pada saat itu. Nah di ayat berikutnya teman-teman dari ayat 14 sampai 23 itu berbicara tentang responnya Nehemia adalah menghadapi tantangan yang dialaminya saat itu. Nah, ini sangat menarik. Nah boleh baca di ayat 14, kita baca sama-sama ya. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Nah, yang menarik adalah di tengah dia mengalami goncangan gitu ya, eksternal dan internal, tetapi dia berusaha untuk mengingatkan dan encourage gengnya untuk yang kita lakukan ini bukan untuk kepentingan kita loh, tapi untuk kepentingan orang banyak. Karena di sana dibilang berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Jadi jarang sekali ditemukan orang-orang yang memiliki hati seperti ini teman-teman. Nah, yang menarik lagi dari cerita Nehemia ini ada di ayat 16 sampai 18. Yuk. Nah, kita baca sama-sama lagi. Siap. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Nah, di ayat ini tuh kalau tadi diceritakan dia mengingatkan gengnya untuk kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri. Nah, di sini tuh mereka juga punya perannya masing-masing teman-teman. Jadi nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih kuat di sana. Nah, jadi kalau di sini tuh Nehemia percaya dengan timnya.
gitu, percaya dengan kemampuan timnya bahwa mereka bisa membangun tembok Yerusalem ini. Nah, lalu di ayat berikutnya, di ayat 19 ini, berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Nah, Nehemia itu dia mengingatkan timnya gitu. Kalau pekerjaan yang kita lakukan ini bukan pekerjaan yang kecil loh, pekerjaan yang besar. Dia mengingatkan tujuan dari kita membangun tembok Yerusalem ini. Karena kalau misalkan kita nggak diingatkan tujuannya, kita bisa melenceng gitu, bisa jauh dari apa yang sudah Tuhan taruh buat Nehemia gitu. Nah, yang menarik dari cerita Nehemia ini, aku tertarik di ayat 20-nya. Kemarin sempat diskusi sama Novia gitu kan ya. Ini kan mereka kan tadi berpencar ya teman-teman ya. Mereka dikasih tugas dan perannya masing-masing gitu kan. Menurut kemampuan mereka gitu. Terus terbesit nggak itu mereka komunikasi, kalau misalkan mereka berpencar itu komunikasinya gimana gitu. Nah ternyata Nehemia tuh kasih instruksi gini, dia bilang gini, dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami, Allah kita akan berperang bagi kita gitu. Nah aku gini, kan kalau misalkan dia ngumpul itu bukan untuk hahaha gitu, tapi mereka bisa saja berkumpul di sana untuk evaluasi gitu, atau mereka atur ulang strateginya mereka. Nanti kalau misalkan Sanbalat datang, orang Adon itu datang, orang Tobi itu datang, kita harus bagaimana gitu. Jadi mereka berkumpul untuk mereka menguatkan juga, bisa juga untuk menguatkan satu sama lain gitu. Jadi Nehemia itu dia nggak untuk dirinya sendiri balik lagi, nggak perang sendirian. Ya nggak perang sendirian, tapi dia ajak gengnya untuk ini pekerjaan kita bareng-bareng seperti itu. Jadi aku kayak wah keren juga ya, maksudnya dia memikirkan sampai sedetail itu gitu teman-teman. Nah lalu di ayat 21 sampai 23-nya, nah ini responnya. Boleh kita baca sama-sama? Oke. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Nah, di ayat ini, respon yang didapat dari cerita ini teman-teman, mereka saling backup satu sama lain. Mereka saling bertolong-tolongan gitu. Nah, kalau mereka nggak punya kesatuan hati di sini, bagaimana itu bisa terjadi gitu teman-teman? Bagaimana mereka bisa membangun tembok Yerusalem itu gitu? Kalau tidak ada kesepakatan di sana, bagaimana mereka bisa membangun tembok Yerusalem itu gitu? Jadi pentingnya kesepakatan, pentingnya kesatuan hati ketika kita mau memajukan satu bangsa memajukan kota kita berdiri, kota tercinta gitu. Nah, yang paling utama di dalam cerita Nehemia ini adalah bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap hal yang kita kerjakan, gitu. Kalau tadi di pasal sebelumnya, sebelum dia melakukan satu hal, dia berdoa dulu sama Tuhan, gitu. Aku ada baca dia berdoa, jadi segala keinginannya itu dia serahkan dulu sama Tuhan, gitu. Dan aku ketika baca tuh kayak aku ditegur gitu. Jadi kita banyak punya impian, ada punya banyak harapan gitu, tapi and that's okay gitu. Tapi bagaimana harapan dan impian kita itu, apakah itu selaras dengan kehendak Tuhan atau tidak gitu. Dan itu aku
belajar banget dari kisah Nehemia. Nehemia kita hari ini. Dan berharapnya untuk kita memajukan bangsa kita, tokohnya sudah ada nih yang kita barusan bahas hari ini gitu kan ya. Jadi hopefully-nya kita bisa menerapkan itu nanti di dalam kehidupan kita. Tadi kan kita kontekstual, penerapannya Betul. ada di Bapak kita. Kang Felix. Iya, kita sambut dulu Bapak kita, sambut silakan. Bapak kita. Oke, teman-teman jadi udah tahu kurang lebih konteksnya ya. Konteksnya adalah sebuah negara yang diejek-ejek gini, ngomongin tembok di zaman dulu. Itu ngomongin sebuah perlindungan, ngomongin sebuah pernyataan, sebuah teritori. Jadi artinya kalau nggak ada tembok artinya nggak ada bangsanya. Sama aja kayak kalian gini, punya rumah tapi nggak punya tembok, coba gimana? Bayangin. Gue mau tidur di mana, dilihat sama orang, mau mandi dilihat sama orang, mau apa dilihat orang, nggak ada aman dan ya ngerti ya maksudnya ya. Jadi tembok itu bukan berbicara cuma bangun, manggil tukang terus dibangun, bukan itu aja. Tapi ini ngomongin sebuah teritori, ngomongin sebuah tempat perlindungan, ngomongin sebuah hal yang penting. Dalam artian bahwa ini yang dikerjakan Nehemia untuk mengaca sama kehidupan kita bahwa gini, untuk menjalankan sesuatu yang baik, itu gak akan pernah berjalan baik-baik aja. Kak Felix bilang begitu nih, sorry nih, kalau yang kalian bilang, aku ngelakuin apa yang benar, kelakuan yang baik, kok susah? Ya emang ayat firman Tuhan banyak bilang bahwa gak akan berjalan lancar dan mulus gitu aja, tapi bukan berarti tidak ada penyertaan Tuhan. Ngerti maksudnya? Nah dalam perjalanan itu akhirnya bangsa-bangsanya mencemooh, bisa aja kalau kita yang begitu ngelakuin, Kak gue udah mau bertobat begini, ninggalin hal yang salah seperti ini, tapi kok malah tambah susah ya, kok tambah berat ya. Pernah gak kalian pernah nanya gini, Kak ikut Tuhan kok malah tambah susah hidupnya? Pernah gak? Ada yang relate gak begitu ya? Ada senyum-senyum tipis? Oke, dalam artian Kak Felix juga pernah ngomong gitu, bahkan kami pernah protes, gue capek ngikut lo gitu ya, karena gak bisa marah, gak bisa balas dendam, gak bisa gitu, kayak capek gitu. Tapi ya karena itu hal yang baik yang Tuhan izinkan terjadi, kita harus jalani. Jadi seperti Kak Novi bilang bahwa ada celaan dan cemoohan. Nah kayak kenapa jadi judulnya satu untuk semua, bukan ngomongin SCTV, bukan. Dalam artian ini ngomong satu untuk semua, suatu apa yang pertama? Oke, klik. Yang pertama gini, satu semangat. Ngomongin pertama satu semangat. Karena begitu ngadepin cemoohan, begitu ngadepin dijelek-jelekin orang, tapi dalam kebersamaan itu ada satu semangat yang harus dibangun. Nehemia 4:6 tadi yang Kak Novi bilang bahwa sementara itu kami terus memperbaiki tembok itu dan tak lama kemudian seluruh tembok itu selesai diperbaiki sampai setengah tinggi. Satu semangat yang sama. Gitu, semangat yang sama. Bahwa dalam kehidupan kita mesti punya ini satu semangat. Satu semangat yang sama. Bilang kanan kiri, bilang, kita satu semangat. Kenapa bilang satu semangat? Karena gini, kalau dalam kebersamaan ada satu semangat, begitu yang satu lemah, gimana? Akan dikuatin. Akhirnya jadi sama-sama semangat. Makanya dalam kebersamaan, seperti yang teman-teman tadi saksikan, konteksnya teman-teman bisa cek sama drama tadi ya, bahwa ada satu semangat di situ, akhirnya untuk kesatuan itu sendiri yang tercapai. Bukan saling menunjukkan diri lebih baik dan lain-lain, tapi ada satu semangat, oh iya ya demi Indonesia ya. Semangat yang sama di situ dikerjakan, oh iya ya demi Indonesia ya. Dalam hal apa yang kita kerjakan hari-hari ini, yes, memang demi bangsa ini Indonesia, tapi dalam keseluruhannya ya demi nama Tuhan dipermuliakan. Tapi karena kita orang Indonesia, harus pertama dikerjain di bangsa Indonesianya sendiri ya, jangan ke yang lain-lain dulu, tapi di bangsa sendiri di Indonesia. Nah yang kedua, jangan singkat aja. Yang kedua berbicara tentang satu harapan. Ya makanya tadi bilang kalau di yang pertama di satu semangat ini Nehemia sebelumnya berdoa sama Tuhan, tapi berdoa lebih kepada keluhan. Kalau kalian baca itu berdoa lebih ke keluhan. Tuhan nih mereka udah begini, hajar kek, kurang lebih begitu mungkin bahasanya. Hajar kek gitu, lebih ke keluhan. Tapi kalau ini Tuhan tuh kayak kasih Nehemia tuh berdoa sama Tuhan tuh lebih ke naruh harapannya sama dia. Karena itu kami berdoa kepada Allah kami dan menjaga kota itu siang dan malam. Karena itu. Kalau karena itu apa? Ada alasannya dong. Begitu mulai diancam secara fisik, gini, kita diancam kuping biasanya bodo amat kan, masih bisa bodo amat. Tapi kalau begitu ngomongin nyawa, waduh setengah mati. Kak Felix mungkin bisa dibilang gini, pengalamannya adalah waktu ke Israel waktu itu. Itu kalau ketika nyawa, aduh lemes dia ngomongin, gue pulang gak ketemu anak-anak lagi deh, mati deh gue. Gara-gara nonton film apa sih, Hotel Mumbai ya? Hotel apa sih, kalau yang pernah nonton gak sih film yang satu hotel diserbu sama teroris? Mumbai kan, Hotel Mumbai, nonton deh. Cari deh. Itu langsung itu aku kebayang di situ, kayak kebayang nih. Gue lagi di hotel terus
nih mati gua. Entar tahu ada teroris datang, tak ditembak-tembak mati, mati gua gitu. Udah gak ketemu anak-anak, udah kepikirannya gitu dan lemas banget asli, gak ada kekuatan. Kak Tasya udah titip sama temennya, titip ya anak-anak. Nanti uang asuransinya tolong urusin. Udah begitu Kak Tasya karena kepikiran itu nyawa urusannya. Tapi kalau udah kuping kayak kita masih bisa bodo amat. Tapi begitu urusan nyawa, lemas gak ada kekuatan. Tapi ada gini, karena itu, nah kadang-kadang tahu nggak? Tuhan tuh kerjain ya, pengerjaannya dia seringkali kayak Baywatch. Nggak ada yang tahu ya, yang generasi ini ya. Baywatch tuh gini, orang yang lagi nonton bukan nonton sih, dia nungguin di atas pantai, di pinggir pantai, bukan di atas pantai ya. Di pinggir pantai ada menaranya, dia nungguin liatin. Siapa yang mulai berasa tenggelam nih, kayak nggak bisa tolong, dia akan lari cepat-cepat. Tapi kalau ada yang lagi renang-renang biasa, ada temannya yang nolong, dia cuek aja, santai. Seakan-akan kayak gitu, nunggu di titik terakhir, udah nggak punya ke siapa-siapa lagi, turun deh. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah ini bilang ini, kan udah gak ada lagi nih. Di kuping mungkin masih bisa tutup kuping, tapi kalau ngomongin nyawa, wah ini sesuatu yang berat. Makanya Nehemia bilang ini, karena itu kami berdoa. Coba ngaku dengan angkat tangannya. Siapa yang sering berdoa karena udah gak ada harapan lagi yang lain, akhirnya baru datang sama Tuhan. Oh ya terima kasih yang ngaku, yang gak ngaku gak apa-apa. Bahwa seringkali kita gitu kan, begitu udah mepet gak tahu mau kemana baru, karena itu kami berdoa Tuhan aku gak tahu mau kemana lagi. Nah, ya gak apa-apa sih, tetap aja Tuhan terima karena Tuhan itu baik apa adanya. Tapi berkaitan ngomong bahwa jelas ini ada satu harapan. Satu harapan, gak punya harapan. Kalau ngomongin nyawa udah selesai kan nih, gak punya harapan. Tapi gini, kita sama-sama ternyata masih ada satu harapan lagi loh, Tuhan. Jadi titik akhir apapun itu, kalau selama masih ada Tuhan berarti masih ada harapan. Lalu yang ketiga, ya satu yang ketiga. Nah itu entah gimana konteksnya satu yang ketiga. Satu kekuatan. Kalau tadi yang pertama ngomongin satu semangat. Yang kedua ngomongin satu apa tadi? Satu harapan. Yang ketiga ngomongin satu kekuatan. Ya kan ini udah mulai akhirnya. Tadi Kak Novi sama Kak Sherry bilang dua ini dari luar. Dari luar kita bisa saling nguatin. Tapi begitu dari dalam kayaknya kayak mikir. Iya ya kayaknya emang gak bisa, capek banget nih. Ngelihat saudara kita menderita, ikut menderita gak sih kita? Kayaknya emang gak bisa kita nih. Nular, kelemahannya tuh menular gitu. Nular gitu. Jadi kayak gak punya kekuatan lagi. Tapi di sini Nehemia 4 ayat 13, sebab itu aku membagi-bagikan pedang, tombak, dan panah kepada rakyat. Lalu kulemparkan mereka menurut kaumnya masing-masing di belakang tembok di tempat-tempat yang belum selesai diperbaiki. Ini ngomongin apa sih? Ngomongin penempatan. Seringkali tahu gak yang bikin lemah apa? Salah tempat, salah ngerjain. Jadi capek. Semestinya nggak ngerjain itu, malah ngerjain itu capek. Semestinya nggak usah lama-lama di situ, tapi masih lama-lama di situ, buang-buang waktu. Akhirnya pas gini, aku capek. Kalau misalnya ini pas ngomong sama Kapelis, salah lu sendiri ngapain ngerjain yang nggak penting. Jangan-jangan salah tempat, lu bukan ngerjain itu semestinya, jadi capek sendiri kan. Nah ngomongin bahwa satu kekuatan. Kita sama-sama dalam artian, lo punya kekuatan di situ, kerja nih yang punya kekuatan lo. Adit punya kekuatan di mana? Kerjaan nih kekuatannya Adit. Jangan, kayaknya enak jadi perenang deh. Udah gak usah pusing-pusing jadi renang, Dit. Kalau punya Adit kekuatan apa, udah ke situ aja gitu. Kak Feli punya kekuatan apa? Emang di situ kekuatannya? Ya udah, Feli punya kekuatan apa? Adit punya kekuatan apa? Teman-teman yang lain punya kekuatan apa? Ya di situ aja fokusnya. Jangan ikut orang lain kayaknya di situ enak deh. Followersnya bisa lebih cakap lebih banyak. Kayak lebih gitu, kayak duitnya lebih menghasilkan. Jangan yang itu, pikirkan apa yang jadi kekuatan kalian, bukan apa yang menguntungkan. Kekuatan itu yang akhirnya dalam satu kekuatan, masing-masing punya kuat, ngumpul jadi satu kekuatan hebat. Makanya kalian pede banget kalau di Impact Youth sebenarnya, karena ini banyak kekuatannya sebenarnya. Andai semua mau sama-sama ngerjain dan ngumpulin jadi satu kekuatan sih Kelapa Gading gak cukup. Kurang kita layanin, gak cukup. Kalau kita punya kekuatan yang sama-sama kita mau jadiin satu. Ada yang jago apa, kita kerjain yuk. Sesuai tempatnya masing-masing. Kita kerjain sama-sama. Satu kekuatan. Yang keempat yang terakhir. Satu alasan. Ketika yang pertama tadi apa? Satu semangat, yang kedua satu harapan, yang ketiga satu kekuatan, yang keempat satu alasan. Seperti yang Kak Shirley bilang, walaupun satu alasan tapi ini dua alasannya. Ya, di dalamnya ada dua tapi jadi satu, nggak bisa dipisahin.
Dalam satu alasan gini bahwa apa yang dikerjakan, Nehemia 4:14 bilang ini, ketika aku lihat bahwa rakyat takut, aku berkata kepada mereka, kepada para pemuka serta para pemimpin, ini ke semuanya loh. Bukan ke yang lemah doang, bukan ke yang lagi drop doang, tapi ke semuanya. Ke siapa? Semuanya. Dikasih tahu bahwa jangan takut kepada musuh. Kenapa? Ingat kepada Tuhan yang kuat dan dahsyat. Alasannya kuat karena siapa berarti? Jelas karena Tuhan. Kita satu alasan. Iya lo capek, gue tahu lo capek. Iya lo lemah, gue tahu lo lagi lemah. Iya gue tahu lagi stres. Iya lagi overthinking, gue tahu. Tapi kita sama-sama kumpulin yuk. Kita tahu satu alasannya yang bikin kita kuat hari ini karena jelas karena Tuhan, gak ada yang lain. Dalam segala keahlian kekuatan kita pun jelas semua karena Tuhan, alasannya gak ada yang lain. Dan satu sisi juga begitu kita mengerjakan sesuatu, kita tahu ini karena Tuhan. Ya maksudnya alasannya karena Tuhan yang percayakan ini. Oh iya aku pasti bisa menang karena Tuhan. Dan kedua, aku akan habis-habisan ngerjainnya karena waktu aku ngerjainnya bukan tentang aku aja. Ada generasi berikutnya. Ada orang-orang lain yang nungguin teman-teman bekerja dengan maksimal di sana yang mempengaruhi kehidupannya. Jadi gini, Kak Felis ingetin sambil ngomong sama kanan kirinya. Banyak yang nungguin lo, bilang. Banyak yang nungguin. Kadang-kadang kita tahu nggak, bergerak karena apa? Karena aku sendiri, aku. Kak Felix bilang stop. Karena kalau kalian mikir kamu doang, kalian akan punya 1001 alasan untuk menyerah. Tapi kalau kalian mikirnya, karena Tuhan, ya Tuhan percayain ini dan aku ngerjain ini bukan cuma buat aku aja. Ada orang-orang begitu aku mengerjakannya, aku bisa menang dari sini sehingga aku bisa jadi kekuatan buat orang lain. Banyak orang yang akhirnya ngerasain kebaikan Tuhan lewat hidupku. Wow. Bahkan dalam setiap proses yang gak enak sekalipun, begitu kalian menang di sana, Kak Felix bisa jamin cerita kalian pasti akan memenangkan banyak orang. Satu alasan itu, karena alasannya Tuhan dan orang-orang di belakang ngikutin. Jadi waktu kalian mau bikin salah juga mikir, waktu aku salah bukan aku doang yang salah loh. Orang-orang di bawah juga salah, akan ngikutin, akan kok Kak Novi gitu ya, kok Kak Shirley gitu, kok Kak Yobis gitu, kok Kak Dita begitu, kok Kak Dian begitu. Mempertanyakan akhirnya ngambil keputusan yang salah juga. Makanya kita jaga-jaga gini, yang membuat kita terjaga atas sesama bawah. Ya, lagu yang sama diputar, oke. Karena memang mereka lagi pentas di sana. Tapi maksudnya ya atas, tengah, bawah. Kita punya di atas kakak kita, mentor kita. Kita punya teman-teman yang bisa saling sharing. Kita punya di bawah yang kita bisa mentoring. Supaya ada kekuatannya full, gak ada kelemahan di sana. Nah makanya sini ngomongin bahwa bukan tentang aku aja, tapi ya ada di sesamaku, itu ngomongin ada istri kan. Dan ngomongin saudara-saudaramu, maksudnya saudaramu ngomongin istri dan anak-anak, itu ngomongin anak-anak dan di bawah selanjutnya. Ada yang ngikut dalam setiap apa yang kita kerjakan. Sehingga yang terakhir, akhirnya ketika kita semua ayat 15 teman-teman bisa baca. Ketika kita sadar semuanya, akhirnya semua bisa terbangun dan lain-lain. Kita tahu gak bahwa dalam segala sesuatunya, kita balik lagi ke semuanya. Kita ingat gini, oh iya kalau gak ada Tuhan, temboknya gak bakal kebangun. Kalau gak ada Tuhan, aku gak bakal bisa hidup kayak begini. Kalau gak ada Tuhan, aku gak bisa semerdeka ini. Jadi balik lagi teman-teman, bahwa satu untuk semua, bahwa teman-teman mesti ingat, hidupmu bukan untukmu saja. Ada orang-orang lain yang nungguin kamu untuk bergerak. Nungguin kamu untuk bisa menunjukkan atau menyalakan terangmu itu. Supaya akhirnya mereka bisa mengikuti kamu ke arah mana Tuhan kamu bawa. Jadi hari ini kita bergerak ke bawah satu untuk semua. Satunya yang pertama jelas untuk Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Sehingga kita berdiri hari ini. Mau apapun yang ada di tangan kita jelas sadar. Ya semua karena Tuhan. Gak ada sekecil apapun peranku di dalamnya. Walaupun aku ngerjain dengan maksimal, tapi balik lagi kemaksimalanku pun karena Tuhan. Iya, seorang pelari cepat bisa lari cepat karena kakinya. Tapi Kak Felix kasih tahu, kakinya yang kuat juga karena Tuhan. Jadi kita jelas bahwa segala sesuatu jelas karena Tuhan. Satu untuk semua, satu Tuhan untuk semua kehidupan kita. Untuk semua saudara kita. Untuk semua generasi yang ada. Tuhan Yesus yang mendatangkan kemerdekaan, membawa kemerdekaan bagi kita. Yang membuat kita hidup juga untuk membawa terang
bagi generasi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat firman-Mu. Terima kasih buat drama yang ada, kami percaya bahkan dalam firman Tuhan dibagikan. Demi konteks yang ada dalam sejarah Nehemia yang ada, kami percaya bukan tentang Nehemianya kami tahu persis. Tapi kami tahu semua karena apa yang Tuhan rancangkan dan rencanakan. Dan lewat setiap respon kami tahu di situ bisa menghadirkan apa yang Tuhan mau kerjakan. Sehingga kami bisa mengerjakannya dengan maksimal. Dan kami tahu Tuhan hari ini Tuhan, kemerdekaan yang Tuhan kasih bukan tentang kami. Tapi ada generasi selanjutnya yang harus kami selamatkan untuk kami kenalkan Tuhan dalam hidup mereka. Dan kami tahu percaya bahwa kemampuan itu ada bagi kami. Mungkin hari ini kami lagi lemah. Hari ini kami lagi capek. Hari ini kami lagi burn out untuk setiap apa yang kami sedang jalanin. Tapi dengan firman-Mu kami tahu persis Tuhan bahwa kalau kami mengerjakan apa yang jadi rencana Tuhan, kami dapat kekuatan pastinya. Dan walau kami lemah pun, kami percaya ada kesanggupan daripada Tuhan untuk kami melewati, memenangkannya. Dan juga Tuhan, bahkan dalam setiap cerita demi cerita yang jelek, yang buruk, yang menyakitkan dalam kehidupan kami pun, kami tahu Tuhan ahlinya mengubah yang buruk jadi yang baik. Sehingga hal yang baik itu pun kami akan ceritakan ke banyak orang. Sehingga mereka juga punya harapan yang sama. Ada harapan dalam kehidupan mereka di dalam Tuhan. Kami percaya kami mau sama-sama di tempat ini di Impact Youth yang ada. Mungkin terlalu luas sebagai satu bangsa Indonesia. Tapi kami 60, 70, 80 orang yang ada di tempat ini. Kami mau sama-sama Tuhan menyatukan semangat kami di dalam Tuhan. Menyatukan harapan kami di dalam Tuhan. Menyatukan segala sesuatu kekuatan kami di dalam Tuhan. Menyatukan lagi Tuhan alasan kami di dalam Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami gak bisa. Tanpa Tuhan kami gak mampu. Tanpa Tuhan kami gak kuat. Biarlah Tuhan terus hidup menguatkan kami. Untuk kami melangkah menghidupi kemenangan kami. Sehingga kemenangan itu juga mampu mengubah orang lain. Yesus sendiri yang mampu mengerjakannya dari kami. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati guys. Shalom Impact Youth, terima kasih sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Berdoa supaya setiap firman yang sudah ditaburkan benar-benar bisa dihidupi oleh teman-teman semua. Terus ikuti ibadah Impact Youth secara online di setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di YouTube channel Impact Community Indonesia. Dan bagi teman-teman yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, kami mengundang teman-teman semua untuk bisa menghadiri ibadah Impact Youth secara onsite di hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat, bertempat di Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Impact Youth tidak hanya memiliki ibadah secara onsite dan online, tapi kami juga memiliki komsel yang bernama Impact Family. Komsel ini terdiri dari online dan juga onsite. Bagi teman-teman yang ingin bergabung komsel secara online, bisa segera meng-scan QR Code yang ada dan mendaftarkan diri Anda di sana. Dan nantinya teman-teman akan diarahkan untuk bisa mengikuti komsel secara online. Bagi teman-teman semua yang rindu untuk menghadiri komsel youth secara onsite, teman-teman bisa mendaftarkan diri teman-teman di nomor admin yang tertera di bawah ini. Komsel ini akan dilaksanakan 2 minggu sekali di Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Impact Youth juga memiliki program pelayanan yang bernama Impact Youth Goes to Campus. Bila teman-teman semuanya ada yang memiliki persekutuan doa, rockris atau juga komunitas-komunitas lainnya yang merasa perlu di-mentoring dan dibina untuk kerohaniannya, teman-teman semua jangan ragu untuk mendaftarkan diri teman-teman ke nomor yang tertera. Segera daftarkan dan kami akan langsung melayani Anda secara onsite. Bagi teman-teman Impact Youth yang ingin mendukung pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, teman-teman bisa membeli merchandise Yayasan Tangan Pengharapan seperti kaos yang sekarang sedang saya pakai, atau juga hoodie, jaket, dan merchandise lainnya. Untuk membeli, teman-teman bisa menghubungi nomor admin yang tertera di bawah ini. Dan juga untuk cek stok ketersediaan dari merchandise, teman-teman bisa segera cek di ID Instagram yang tertera di bawah ini. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah kali ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi,
dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.